Sepanjang hidupnya, ia dikenal sebagai pria dengan hati paling lembut yang selalu menangis setiap kali melantunkan ayat suci. Namun, di hari yang paling gelap dalam sejarah umat Islam, pria bermata sendu ini tiba-tiba menghunus pedangnya, menantang separuh jazirah Arab sendirian. Apa yang akan kamu lakukan jika di hari pertama kamu memikul tanggung jawab terbesar di dunia, teman-teman terkuatmu menyarankan untuk mundur dan berkompromi, sementara musuh telah mengepung dari segala penjuru? Hanya beberapa hari setelah wafatnya Nabi Muhammad, agama Islam hampir saja lenyap dari muka bumi, dicabik-cabik oleh pengkhianatan dari dalam. Dan sejarah ini diselamatkan oleh satu keputusan nekat yang tidak masuk akal. Madinah, tahun 11 Hijriah. Langit di atas kota suci itu seolah kehilangan cahayanya. Angin gurun bertiup membawa debu, menyapu jalanan yang mendadak sunyi. Suara tangisan bertahan terdengar dari balik dinding-dinding tanah liat. Nabi Muhammad SAW, mentari yang selama ini menerangi mereka, telah berpulang. Di sudut Masjid Nabawi, orang-orang duduk bersimpuh dengan tatapan kosong. Sebagian tak percaya, sebagian lagi gemetar ketakutan. Di tengah kehampaan dan kesedihan yang mencekik itu, berdiri seorang pria tua yang tubuhnya kurus, namun tatapannya menembus cakrawala, Abu Bakar As-Siddiq. Udara Madinah terasa berat, bukan hanya karena duka kehilangan sang kekasih Allah, tetapi karena di luar tapal batas kota, badai besar sedang bersiap menerkam. Ini adalah momen di mana ujung tanduk sejarah berada di genggaman satu orang. Belum genap sebulan sebelumnya, Islam berada di puncak kemegahan. Jazirah Arab yang ribuan tahun terpecah oleh ego kabilah dan pertumpahan darah antar suku akhirnya menundukkan kepala. Dari Yaman di selatan hingga perbatasan Syam di utara, panji tauhid berkibar. Mereka berbaris dalam satu syolat, mereka berbagi dalam satu ikatan persaudaraan. Makkah telah ditaklukkan tanpa tumpahan darah. Utusan-utusan raja dunia datang membawa hormat. Umat ini terasa begitu kokoh, tak tertembus dan tak terkalahkan. Sebuah imperium spiritual yang dibangun di atas pondasi wahyu dan cinta. Namun, sesuatu berubah, dan semuanya terjadi begitu cepat. Ketika kabar wafatnya Rasulullah menyebar ke pelosok gurun, ketakutan mulai merayap masuk. Kesetiaan yang dulunya terlihat tebal, ternyata hanya setipis benang. Beberapa kabilah mulai berbisik dalam kemah-kemah mereka. Kesalahan itu terlihat kecil. Mereka tidak menolak Allah. Mereka tidak menolak sholat. Mereka hanya berkata, kami tetap bersyahadat, kami tetap sholat. Tapi, kami tidak akan lagi menyerahkan harta kami, zakat, kepada Abu Bakar. Perjanjian kami hanya dengan Muhammad. Logika yang terdengar masuk akal bagi mereka. Sebuah kompromi yang seolah-olah tidak berbahaya. Bahkan di dalam Madinah sendiri, para sahabat besar seperti Umar bin Khattab yang terkenal garang, tiba-tiba menjadi ragu. Umar menatap Abu Bakar dan memohon dengan suara parau, "Wahai Abu Bakar, berlemah lembutlah kepada mereka. Bagaimana mungkin kita memerangi orang yang masih bersaksi tiada Tuhan selain Allah?" Semua orang meminta kompromi. Semua jenderal menyarankan untuk mengalah demi keamanan. Umat sedang rapuh. Pasukan utama sedang dikirim ke perbatasan Romawi. Madinah nyaris kosong tanpa pelindung. Retakan itu semakin lebar. Disinilah sejarah menahan napasnya. Abu Bakar, pria yang tangisannya selalu membasahi janggutnya itu, menatap Umar dengan mata menyala. Tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan, hanya ada ketegasan mutlak. Ia bangkit, meraih pedangnya. Kalimatnya menggelegar, memecah kesunyian Masjid Nabawi. Demi Allah, jika mereka menahan seutas tali kekang unta yang dulu mereka berikan kepada Rasulullah, aku akan perangi mereka. Umar terdiam, para sahabat tertunduk. Apakah agama ini akan berkurang sementara aku masih hidup? Tidak ada kompromi, tidak ada tawar-menawar untuk kebenaran. Perang Riddah dimulai dan sejarah diselamatkan. Mengapa Abu Bakar mengambil keputusan yang terlihat sangat nekat ini? Apakah ia haus akan peperangan? Sama sekali tidak. Abu Bakar melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain. Ia melihat akar dari sebuah kehancuran besar. Jika hari itu umat Islam berkompromi untuk meninggalkan zakat, maka esok hari akan ada kelompok yang meminta keringanan untuk tidak berpuasa. Bulan depannya akan ada yang merasa sholat tidak lagi wajib.
agama ini akan dicerai-beraikan, dibongkar pasang sesuai selera manusia, dan akhirnya lenyap tanpa sisa. Keputusan memisahkan sholat dan zakat adalah awal dari sekularisme pikiran, mengambil apa yang menguntungkan dan membuang apa yang memberatkan. Mari kita berkaca pada diri kita hari ini. Berapa sering kita melakukan kompromi-kompromi kecil terhadap keyakinan kita? Di dunia modern ini, kita sering memilih-milih syariat. Kita bangga sholat 5 waktu, tetapi kita membiarkan harta kita bercampur dengan hal yang tidak halal. Kita merasa cukup dengan puasa Ramadan, tetapi kita merobek kehormatan saudara kita dengan gosip dan kebencian di media sosial. Kita mengira itu hanya dosa kecil atau penyesuaian zaman. Padahal, sejarah membuktikan kompromi pada prinsip dasar adalah pintu gerbang menuju kejatuhan identitas yang sesungguhnya. Abu Bakar mengajarkan kebenaran tidak tunduk pada suara mayoritas dan prinsip tidak bisa ditukar dengan rasa aman yang semu. Menjadi pemimpin bukan tentang menyenangkan semua orang. Menjadi pemegang amanah berarti siap berdiri sendirian di tengah badai ketika orang lain memilih berteduh. Ketegasan Abu Bakar lahir dari ketakwaan yang murni. Ia tidak bersandar pada jumlah pasukan. Ia tidak bersandar pada pedang para sahabatnya. Ia bersandar pada Zat yang maha hidup, yang tidak pernah mati. Di saat umat manusia hari ini kehilangan arah, terseret arus opini massa, dan takut dikucilkan karena memegang kebenaran, kita membutuhkan keteguhan hati seperti Abu Bakar. Kelembutan yang sesungguhnya bukanlah membiarkan kesalahan terjadi. Kelembutan sejati adalah menjaga kemurnian jalan ini, betapapun berat harga yang harus dibayar. Satu garis batas yang ditarik dengan tegas telah menyelamatkan sejarah dari kegelapan abadi. Sejarah selalu berbicara. Masalahnya, apakah kita mau mendengarkan? Jika kamu ingin terus menggali hikmah dari masa lalu untuk menyalakan keberanianmu di masa kini, temani perjalanan ini. Subscribe channel Susur Sejarah. Mari kita merenung bersama.